Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, setelah pulang Jumatan, Mbah Mun selalu membuat konten yang cukup pendek saja. Jadi tadi khotib menjelaskan tentang makna dari sholawat yang mengambil dari sebuah ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yang pada intinya, sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat atas Nabi. Dan kemudian orang mukmin diperintahkan untuk bersolawat kepada nabinya. Ini kalau dipahami secara literasi agak sulit masuk di logika kita. Yang pertama, bagaimana Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi? Teksnya seperti apa? Padahal Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Di alam tersebut tidak ada suara, tidak ada kata. Lantas salam seperti apa? Solawat seperti apa yang disampaikan Tuhan kepada Nabi? Dan lebih lanjut, orang-orang mukmin diperintahkan bersolawat kepada Nabi. Ini juga menjadikan pertanyaan besar. Apakah Nabi tidak selamat sampai harus orang mukmin bersolawat atasnya? Bukannya terbalik, Nabi yang memberikan syafaat kepada umat. Ini pertanyaan yang menjadi ganjalan saya selama berpuluh-puluh tahun. Dan alhamdulillah setelah Mbah Mun mengikuti tarekat arwah, ternyata hal tersebut gampang-gampang saja. Bahwa semesta ini beroperasi pada sistem gelombang, dan gelombang tersebut sifatnya gradatif. Dan ada sebuah gelombang yang sifatnya universal, yang melampaui segala dimensi. Itulah gelombang ilahiyah, gelombang universal. Atau dalam bahasa teknis tersebut, itulah yang namanya sholawat. Sholawat adalah gelombang Tuhan yang bertaut dengan ruhani manusia di dunia ini. Atau secara lebih teknis disebut dengan tali wasilah. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sangat jelas. Allah yang laisa kamitslihi syai'un, gelombangnya bersambung dengan malaikat yang berada di alam qadim. Alam yang mutlak, alam yang kekal, yang tetap dan permanen, yang berada di alam ruhani, alam cahaya. Dan selanjutnya, gelombang tersebut dipersambungkan kepada Nabi. Nabi adalah penduduk bumi. Jadi sudah jelas, itu adalah sebuah ultrastruktur ruhani. Innallaha, sesungguhnya Allah itu berada di alam laisa kamitslihi syai'un, wa malaikatahu, dan malaikat yang berada di alam ruhani, yusholluna 'alan nabi, dan Nabi berada di bumi ini. Dan perintah selanjutnya kepada orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Menjadi naif kalau orang-orang beriman mendoakan nabinya untuk selamat. Apakah Nabi tidak selamat? Apakah tidak terbalik logika itu? Maka dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, argumentasi ini tidak terbantahkan. Yang dimaksud orang mukmin bersolawat kepada Nabi adalah mempersambungkan tali ruhaninya kepada gelombang ilahi, kepada frekuensi ilahiyah. Dan yang lebih menarik lagi, Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam, tetapi orang yang beriman. Artinya hanya orang yang berimanlah yang bisa bersolawat kepada Nabi. Dan siapakah orang beriman itu? Dialah orang yang telah diaktifasi ruhaninya. Karena di dalam ruh kita ada potensi nur iman dan nur kitab. Sebagaimana Quran surat Asy-Syura 52. Dan nur iman dan nur kitab itu harus diaktifasi untuk bisa bersambung kepada sistem keimanan, kepada sistem wasilah. Karena rukun iman pada hakikatnya adalah rukun yang ada di alam ruhani.
rukun iman tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh jasad ini, karena dia ada di dimensi rohani, dan jasad kita atau syariat berada di alam materi, alam dunia ini. Iman kepada Allah, Allahnya bahkan ada di alam Maha Qadim. Iman kepada malaikat, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, itu semuanya berada di alam ruhani. Demikian, semoga ini menjelaskan dan lebih tepatnya untuk meluruskan distorsi-distorsi pemahaman. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.